Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat azallahu wa iyyakum, mereka bertanya tentang ruh. Pertanyaan ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad 'anir ruh, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian itu tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Kita bahkan bisa katakan bahwasanya kita tidak tahu tentang ruh itu. Semua kita yakin bahwasanya kita sekarang, di tubuh kita sekarang ada ruh. Yakin? Ibu-ibu yakin ada ruh di tubuh ibu? Yakin. Kalau nggak yakin langsung kita selenggarakan. Kita yakin. Tapi sampai sekarang kita pun nggak tahu tuh roh itu sebelah mana. Di sebelah mana? Bahkan dokter-dokter, internis, spesialis, profesor, sampai sekarang mereka tidak tahu di mana itu roh. Yang jelas kalau manusia itu hidup ada rohnya, kalau sudah dicabut rohnya berarti sudah nggak ada lagi roh. Berarti dia sudah dikatakan mati ataupun meninggal. Tapi di mana roh itu tidak diketahui. Ini ikhwah termasuk perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan kepada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menceritakan kapan roh itu masuk, kapan roh itu terpisah. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, kita akan bahas sejarah tentang roh. Yang tentu roh ini kan karena dia perkara gaib, kita bicara tentang ruh jika ada dasarnya Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan tentang ruh ini, ikhwah, itu diawali dari surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil anak-anak Adam dari punggung Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, lantas Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian mereka, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, tentu ya Allah, kami sudah bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi itu semua anak-anak Adam. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah di alam ruh, bukan kitanya, ya. Makanya kita juga tidak pernah mengingat, atau ada di antara bapak yang ingat, oh ya pernah Ustadz saya ingat waktu itu diminta saksi, saya ingat. Nggak ada kan Pak? Nggak ada, karena waktu itu masih di alam ruh. Semua roh dikumpulkan dan ditanya oleh Allah. Roh maksudnya roh anak-anak Adam.
Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Semua kita mengatakan qalu bala syahidna, tentu ya Allah kami sudah saksikan engkau ada Tuhan kami. Inilah yang pertama ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dan itu sebelum ada jasad. Jasad kita belum ada. Itu masih di alam roh. Barulah ikhwah azinallahu wa iyyakum dalam surat Al-A'raf ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama. Sesungguhnya kami sudah menciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian, kemudian kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Disitulah awal diciptakannya tubuh manusia. Dia adalah tubuh fisik badan ayahanda kita Adam alaihissalam. Di saat seperti ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah bentuk. Dalam ayat disebutkan bahwasanya jasad ini terbuat dari tanah, ya. Bahkan dari berbagai macam tanah. Dari berbagai macam tanah. Tanah itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hitam. Lah dia. Makanya kalau kita lihat anak keturunan Adam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Kita ke bagian yang mana ini? Campur dah. Demikian. Itulah kita di kebagian coklat-coklat espresso gitulah jadinya. Demikian. Ya jadi sawo matang, ada yang matang, ada yang sangat matang, ada kematangan, ada yang sampai busuk. Itu ikhwah. Jadi karena warna-warna tanah itu, ya. Dan pada waktu itu belum ada roh, belum dihembuskan di Nabi Adam, masih jasadnya aja. Di saat itulah si iblis lihat, oh ini rupanya si Adam itu. Bahasa kita gitulah. Ini si Adam ini. Dia pun keliling nongain melihat Adam. Dia melihat ternyata Adam ini adalah makhluk yang mujawwaf. Mujawwaf itu berongga. Bukan seperti tiang, bukan seperti batu, bukan seperti kayu. Dia itu padat. Manusia itu berongga. Dalam tubuhnya itu berongga. Taulah iblis dengan melihat ciptaan Adam seperti itu, taulah dia bahwasanya Adam ini dan anak turunannya mudah untuk digoda. Pintar iblis itu memang. Memang kalau nggak pintar nggak iblis lah namanya ya. Dia melihat ciptaan manusia aja sudah, ini mudah digoda ini. Makanya kan si iblis ini ketika dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, kan dia katakan la aqudanna lahum siratal mustaqim, summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan goda mereka dari depan dan dari belakang. Aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus, jalanmu yang lurus. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau lihat tak banyak mereka. Ingat, iblis sudah pakai kalimat mereka. Padahal waktu itu berapa orang? Hanya ada Adam. Wala tajidu aktsarahum. Iblis mengatakan engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Itulah dia. Ya. Taib. Ketika Nabi Adam sudah diciptakan, kita nggak ceritakan bagaimana pergolakan antara iblis dengan Adam ya. Kita mengamati proses perjalanan ruh ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah selesai diciptakan, ya, yang kata Rasulullah SAW, khalaqallahu Adam situna ziro'an. Adam itu diciptakan yang tingginya 60 hasta. Kalau satu hasta itu, ini satu hasta. Kalau satu hasta itu setengah meter, ada setengah meter nih Pak? Ada ya? Berarti kalau 60 hasta, 30 meter. Berarti berapa tingkat rumah itu? 10 atau 9 lah ya. Itulah dia. Itulah tinggi Nabi Adam. Yang kata Rasulullah SAW kemudian manusia lama-kelamaan menjadi pendek. Akhirnya macam kita inilah jadinya. Ya, kecil, pendek. Ada yang 170, ada yang cepek limpul. Tahu cepek limpul? 150 cm. Demikian. Ada yang kurang dari itu, ada yang kecil lagi, ada yang mini dia. Itu ikhwah. Berarti manusia ini semakin lama semakin
Kecil. Itu dia. Semakin kecil. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ikhwah, itulah setelah itu ditiupkanlah ruh kepada Adam alaihissalam. Maka itulah yang pertama sekali untuk jenis makhluk manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkannya ruh. Jadilah manusia pertama. Kemudian setelah itu ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari lumpur tanah. Ini yang dimaksud adalah Nabi Adam. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian setelah itu kami ciptakan manusia dari sperma di tempat yang kokoh, maksudnya di rahim. Kemudian summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami rubah yang tadinya sperma menjadi 'alaqah, segumpal darah. Summa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian berkembang menjadi segumpal daging. Kemudian summa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami ciptakan tulang, kemudian tulang ini dibalut oleh daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Maka setelah itu jadilah kami ciptakan makhluk manusia yang baru. Itu proses. Ini Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan proses penciptaan manusia ini sebelum ada USG. Belum ada. Ya. Pada zaman itu nggak ada yang tahu proses-proses seperti ini. Orang-orang hanya tahu melalui wahyu. Disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, manusia dari segumpal dari sperma kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Sebagaimana dalam sebuah hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya kalian itu diciptakan di dalam rahim ibunya, yaitu berupa sperma selama 40 hari. Sebenarnya sih nggak sperma ini ya. Nutfatan ini bukan sperma, tapi zigot. Artinya sudah terjadi fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum. Ya. Sehingga sudah terjadi perkembangan. Sel ini pun sudah dia membelah. Itulah yang disebut dengan zigot. Dan ini yang dikatakan zigot. Sebab kalau yang dia tidak menjadi zigot, dia akan bisa berkembang. Ya, dia akan bisa berkembang. Jadi alaqah nutfah ini adalah zigot. Makanya disebutkan fi qararim makin, yang kami letakkan dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Itu ikhwah, maksudnya rahim. Walaqad inna ahadakum yujma'u khalfi arba'ina nutfatan thumma yakunu 'alaqatan. Barulah kemudian berubah menjadi segumpal daging. Summa yakunu mughatan mislu dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan waktu yang sama, kemudian berubah menjadi segumpal daging dengan waktu yang sama. Kemudian ini proses setelah Nabi Adam ya. Setelah itu fayursalu ilaihi malak. Lantas diutuslah malaikat. Kemudian fayunfakhu fihi ruh, dan ditiupkanlah ruh. Itu ikhwah. Ya, ditiupkanlah roh. Jadi itulah awal pertama manusia yang lahir ke muka bumi melalui rahim. Sebelumnya belum ada. Nabi Adam langsung Allah ciptakan. Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi wanita itu datang dari tulang rusuk. Demikian. Ya. Makanya Rasulullah katakan, istausu bin nisaikum khaira. Nasihatilah istri-istri kalian, wanita-wanita kalian. Jadi bukan hanya istri, anak perempuan, cucu perempuan, bibi, emak, nenek. Nasihatilah dia kalau dia ada penyimpangan. Nasihatilah dengan cara yang baik.
Kenapa demikian? Fa innahunna khuliqna minad dila'. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa idza aqamtaha kasartaha, kalau kamu paksa tulang rusuk untuk diberdirikan, ditegakkan, diluruskan, kamu akan patahkan dia. Wa idza taraktaha lam tazal iwaja, kalau kamu biarkan begitu saja dia bengkok terus. Istausu bin nisaikum khaira, nasihatilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Itu ikhwah, karena memang diciptakan dari tulang rusuk. Inilah yang sering disebut oleh para pujangga, engkau dari tulang rusukku, maka jadikanlah aku sebagai tulang punggungmu. Itulah kira-kira. Ya, demikian. Makanya kalau ada ibu-ibu yang mencari nafkah dan seterusnya, mengayomi rumah tangganya, dia sudah berubah dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Dan itu tidak mungkin, tidak bisa. Bisa tapi tidak bisa sepenuhnya. Bisa tapi tidak bisa sepenuhnya. Karena tulang punggung itu lebih besar dan dia banyak sendinya. Tulang rusuk tak bersendi, bengkok terus. Itulah dia ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, yang menunjukkan itu juga sifat seorang wanita. Makanya harus para laki-laki, para suami memaklumi dengan bengkok-bengkoknya perempuan ini. Banyak aja maafkan, banyak maafkan, banyak uang belanja. Ya kan, Bu? Iya katanya. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ya, fayursalu ilahi malak, kemudian diutuslah malaikat. Kemana malaikatnya diutus? Di rahim si ibu. Fayunfakhu fihi ruh. Nah, ketemu lagi di sini jasad manusia dengan ruh, selain Nabi Adam dan selain Hawa. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkanlah di si janin ini ruh. Ya, hanya memang para ulama berbeda pendapat apakah di usia 120 ataukah di usia 40 hari. Ada perbedaan. Ya. Kalimat sabda Nabi SAW, summa yakunu alaqatan mislu dzalik, kemudian dia menjadi segumpal darah mislu dzalik itu ada yang mengartikan di 40 hari yang kedua. Kemudian mudghatan mislu dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari ketiga. Ada yang mengartikan summa yakunu alaqatan mislu dzalik, kemudian dia berubah menjadi segumpal darah mislu dzalik di 40 hari itu. Jadi di 40 hari itu terjadi perubahan dari mulai sperma, kemudian zigot, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging. Itu di 40 hari pertama. Di 40 hari pertama, bukan 40 hari pertama zigot, 40 hari kedua segumpal daging, segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, enggak begitu. Jadi ada dua pendapat di sini. Dan kalau kita tanya pada dokter obgyn misalnya, tanya kapan itu detak jantung itu bisa didengar, mereka katakan usia 40. Di 40 kan. Taib, Allahu a'lam bishawab. Intinya begitu ikhwah. Jadi disitulah pertama sekali ditiupkan ruh. Ya, di dalam rahim ibu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat, ditentukanlah 4 kalimat. Bikatbi rizqihi, ditentukanlah berapa jumlah rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, asaqiyun am sa'idun, apakah dia nanti akan hidup bahagia ataukah dia hidup menderita. Sudah ditetapkan di dalam rahim sang ibu. Taib ikhwah, azinallahu wa'alaikum. Selanjutnya ikhwah, ya, selanjutnya jadilah manusia, ya, jadilah manusia. Kemudian lahirlah si manusia itu ke dunia, ya, ke dunia. Inilah bersatunya roh dengan jasad untuk pertama sekali sejak di rahim sang ibu. Kemudian ikhwah, selanjutnya, adakah perpisahan selanjutnya? Ada. Ketika seorang itu di dunia, ada perpisahan kecil antara jasad dan ruh. Perpisahan kecil antara jasad dan ruh. Kapan itu ikhwah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Para mufassir mengatakan huwallazi yatawaffakum bil-laili,
dialah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari, maksudnya menidurkan kamu. Ya, bukan mati. Kenapa dikatakan wafat? Karena ruhnya terlepas. Ruhnya terlepas ketika kita tidur. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidur, kemudian dalam tidur kita itu main bola. Begitu bangun tidur gimana? Apa yang kita rasakan? Letih. Apalagi mimpi dikejar ular. Waduh. Demikian. Ibu-ibu mimpi, dalam mimpinya suaminya nikah lagi. Sedih sampai bangun. Padahal itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Syekh Ibrahim Ruhaili kemarin cerita tentang seorang istri yang sangat anti dengan poligami. Suami cerita, "Dek, tadi malam abang mimpi. Abang itu nikah lagi." Marah-marah istrinya. "Kenapa bang? Kan mimpi dek." "Enggak bang, abang tidur lagi. Ceraikan dia dalam mimpi." Itu cerita Syekh Ibrahim Ruhaili. "Ceraikan dia bang, ceraikan dia." Gimana cara? Abang tidur lagi, ceraikan dia langsung dalam mimpi. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, manusia ketika dia tidur, dia sedang wafat, terpisah. Hanya dia masih masih semi terpisah. Kadang pergi, kadang datang. Kadang pergi, kadang datang. Itu ikhwah. Makanya ada yang tidur, ya, ada yang tidur kemudian tak bangun lagi. Berarti udah pisah, nggak balik-balik lagi rohnya. Ada yang tidur kemudian balik lagi. Coba ibu-ibu sebutkan satu dalil kalau tidur itu disebut mati. Ya Bu. Nanti kalau saya sebutkan nanti, pasti begitu nanti. Ya Bu. Apa dalil kalau tidur dikatakan mati? Biar gak lama-lama ya, waktunya sedikit, langsung aja. Doa mau tidur apa Bu? Makan tuh kan, betul kan? Doa mau tidur apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu masuk WC, itu masuk WC. Itu masuk WC. Allahumma bismika Allahumma artinya, ya Allah Bu, masa nggak tahu artinya? Bismika Allahumma, dengan nama Allah ya, dengan nama Engkau ya Allah aku. Tuh, kan ada matinya kan? Ada matinya. Kemudian doa bangun tidur Bu. Alhamdulilladzi ahyana. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan. Mati itu, tidur itu mati. Ya. Allah menyatakan tidur itu mati memang. Demikian. Hanya saja kita kalau seandainya ada orang yang tidurnya sangat nyenyak, kita katakan macam macam orang mati. Padahal memang mati, ikhwah. Ya, tapi perpisahannya itu masih semi. Perpisahan masih semi. Mungkin separuh ada nyawanya baru keluar gitu kan. Kalau ada yang mengatakan sejak dia berpisah dengan istrinya, separuh jiwaku, rohku pergi, itu omong kosong. Itu omong kosong aja. Nah, buktinya masih jalan-jalan. Demikian ikhwah. Jadi ketika dia tidur itu baru dia sedang mati. Tapi tidur ini belum dikatakan sebuah kematian yang hakiki. Ya. Sampai ruh yang tadi ketika tidur pergi, kemudian dia tak kembali lagi, barulah dia mati yang hakiki. Jadi ketika kita di dunia ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ruh kita itu kadang pergi, kadang masuk, kadang pergi, kadang masuk. Demikian ikhwah. Bahkan lagi taklim gini kadang-kadang ada ruhnya lagi pergi itu. Lagi taklim, ada yang ruhnya pergi. Ada ruh lagi pergi, ada yang sampai seru. Padahal lagi taklim. Semoga balik lagi tuh ruhnya. Demikian ikhwah, itulah dia, yaitu roh di saat kita sedang tidur, dia pergi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Begitulah seterusnya ya. Begitulah seterusnya sampai nanti datang kematian menjelang. Ketika kita mau tidur ada satu doa selain yang disebutkan ibu-ibu tadi, yaitu bismika rabbi wada'tu jambi.
Ya Allah, dengan namamu wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku. Wa bika arfa'u, dan dengan namamu juga aku mengangkatnya, artinya bangun. In amsakta nafsi faghfir laha, kalau engkau tahan rohku maka ampunilah dia. Warhamha, rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, kalau dia engkau kembalikan, fahfadha bima yahfadhu bihil ibadaka salihin, kalau ternyata engkau kembalikan dia, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Itu ikhwah, itu diantara doa yang kita ucapkan, yang disunahkan diucapkan ketika mau tidur. Baik ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, jadi ruh tadi sejak dari di alam ruh Allah saksikan, kemudian Allah ciptakan jasad Nabi Adam, dimasukkanlah ruh, dihembuskanlah ruh Nabi Adam, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk, jadilah dia seorang perempuan, ditiupkan rohnya, kemudian mulailah dari pernikahan antara Nabi Adam dan Hawa, lahirlah anak-anak yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui rahim seorang ibu. Ya, hingga akhirnya ketika sudah cukup usia dan diutuslah malaikat, ditiupkanlah roh. Maka hiduplah si janin tersebut hingga dia lahir. Ada yang belum sempat lahir sudah meninggal. Ada yang bahkan belum sempat ditiupkan roh sudah meninggal. Hanya kaitannya kalau yang sudah ditiupkan roh maka hukumnya sudah sama dengan penyelenggaraan orang-orang yang sudah dewasa. Hanya sholatnya nggak wajib. Sholat jenazahnya nggak wajib. Baik ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hiduplah kita sekarang di dunia dan kita sekarang berada di fase itu. Di fase yang tadi, roh tadi itu bisa balik, bisa datang. Itulah dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, barulah kita berlahan-lahan mendekat ke ajal. Berlahan mendekat ke ajal. Semakin hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, ketahuilah kita itu mendekati ajal. Sisa usia kita itu semakin lama semakin dekat, semakin menipis sisa usia kita, dan kita nggak tahu berapa usia kita. Ya, demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang yang setiap tahun tanggal hari lahir dia katakan panjang umurnya, ya. Gimana panjang umurnya? Dia udah mau mati nih, udah mendekat ke mati. Seharusnya ucapannya kurang umurnya, udah mau mati, gitu harusnya. Seharusnya kan begitu, udah mendekat ke ajal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, ya. Kita lihat bagaimana di saat-saat seorang itu akan mendekati ajal. Kita nggak cerita bagaimana perjalanan hidup. Yang kita ulas adalah yang roh-roh ini aja. Antara roh dengan jasad, kapan dia bersatu dan kapan dia berpisah. Ketika ajal menjelang, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Barra bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita' minad dunya wa iqbalu minal nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh wa ka'annahum wujuhumus syams. Sesungguhnya apabila seorang mukmin yang akan meninggalkan dunia menuju akhirat, maka turunlah para malaikat yang wajah mereka itu sangat putih. Kemudian bagaikan wajah mereka itu bagaikan matahari. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa wangi-wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu mudda basarihi, sampai dan mereka duduklah di tempat yang sejauh mata memandang. Artinya tempat yang jauh. Kalau sejauh mata memandang itu berapa? Berapa kilometer kita dapat lihat? 2, 3 kilometer bisa? Intinya sejauh mata memandang. Disitulah mereka menunggu malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dan membawa wangi-wangian dari surga
itu menunggu di tempat yang jauh. Yang mendekat siapa? Malaikat maut yang mendekat. Ya. Kemudian summa yaji'ul malakul maut alaihi salam. Kemudian mendekatlah malaikat maut, bukan Israel, karena kalimat malaikat Israel pencabut nyawa itu hadisnya dhaif. Malaikat nama Israel pencabut nyawa ini itu masyhurnya karena nasyid dulu ada. Nasyid ibu-ibu yang buat tahun 70-an namanya Ibu Nur Asyah Jamil, orang Medan. Ini kan ikhwah. Dan sempat dilarang masuk ke Malaysia karena mengerikan lagunya. Gimana Pak lagunya Pak? Masih ingat Pak? Untung nggak terpancing. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, datanglah malaikat maut. Hatta yajlisu 'inda ra'sih. Dan si malaikat maut ini pun duduk di dekat kepala si orang yang akan dicabut nyawanya ini. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah. Dia mengatakan wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain mutmainnah, jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanih. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat malaikat maut nyuruh ruh orang mukmin itu keluar. Disinilah yang mati yang hakiki. Untuk orang mukmin diperlakukan seperti ini. Wahai ruh yang baik, ruh yang tenang, keluarlah. Keluarlah, kamu akan mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini mendengar ini janjinya, maka ruh itu pun akhirnya keluar. Kenapa? Dia senang, dengan senang hati itu ruh keluar. Ya, dengan senang hati ruh itu keluar. Maka qala fatakhruju tasilu kama tasil qatratu min fai'is saqa fayakhudhuha. Maka keluarlah ruh itu bagaikan air yang menetes dari tempatnya. Enggak pakai dipaksa-paksa, keluar sendiri. Keluarlah dia dengan tenang, dengan mudah, bagaikan menetesnya air dari tempatnya dan langsung dibawa oleh malaikat. Kemana dibawanya? Kepada malaikat, rombongan malaikat yang sedang menunggu dia. Ya, yang sedang menunggu dia. Baik. Kemudian wa innal abda al kafir, adapun seorang hamba yang kafir. Wa fi riwayatin fajir, dalam riwayat yang lain yang fajir. Fajir ini yang pelaku-pelaku dosa. Jadi bukan hanya kafir, para pelaku-pelaku dosa, orang-orang durjana, pelaku-pelaku maksiat juga akan diperlakukan seperti ini. Idza kana fi inqita'i minal akhirati wa iqbal minad dunya, apabila dia akan meninggalkan dunia menuju surga, menuju akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malakun ghiladun shidadul sudul wujuh. Turunlah para malaikat yang wajahnya hitam dan sangat kasar. Ma'ahum al-masuhu minan nar. Mereka membawa kain dari api neraka. Fayajlisuna minhu muddal basar, dan malaikat ini pun duduk menunggu di sejauh mata memandang. Summa yaji'ul malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala orang kafir, orang fajir, orang mujrim, pelaku dosa, pelaku maksiat, di dekat kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa, wahai ruh yang khabith, yang kotor, yang busuk, yang jorok. Ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabih. Keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Kira-kira mau keluar nih rohnya? Ya enggak mau. Enggak mau, Pak. Ya kita kalau ada orang yang ngancam-ngancam kita, dia bawa pistol, keluar Pak, biar ku tembak. Keluar kita. Ya enggak berani keluar. Ini yang ngancam ini malaikat maut. Dan itu pasti perintah Allah. Keluar kena marah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis si ruh tidak akan berani keluar. Ya, tidak akan berani keluar. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kemudian apa ikhwah? Qala fatafarraqa fi jasadih. Ketika si ruh mengatakan, si malaikat mengatakan, keluar. Maka ruhnya pun panik di dalam jasad itu panik ruhnya.
Karena dia panik gak mau keluar, ya. Panik gak mau keluar. Fayantazi'uha kama yantazi'u sufud kathiru syu'ab min sufil mablul. Maka mau tidak mau malaikat memaksanya keluar, ditariklah dengan paksa, maka itu bagaikan besi yang banyak duri-durinya, kemudian dibelitkan dengan goni dan ditarik dengan paksa hingga fataqatta'a ma'ahu uruq wal 'asab, sampai urat-urat dan otot-ototnya pun berputusan. Dipaksa. Kalau enggak dia enggak mau keluar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya dalam hadis yang lain disebutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain disebutkan, ikhwah azallahu wa iyyakum. Sebentar, kita tengok dulu urutannya. Baik, ketika dia sudah dipaksa, ya. Tapi rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini kelanjutan yang dipaksa tadi ini. Ya. Tadi kan ada dicabut paksa. Sebelumnya ikhwah, dalam soal Anfal ayat 50:51, walau taro idh yatawaffal ladina kafaru. Kalau kalian melihat, artinya kalau kalian tahu itu bagaimana proses pencabutan nyawa orang-orang kafir, al malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Ini malaikat mukulin wajah dan punggung mereka, dipukulin orang ini. Yang ruh yang nggak mau keluar tadi, dipukulin oleh malaikat, dipukulin, akhriju anfusakum, keluarkan dirimu. Begitu ikhwah, ya. Fadzuqul adzabal hariq, rasakan azab yang menyakitkan ini. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir menyatakan, mentafsirkan hadis ini, walau taro ya Muhammad, kalau kamu melihat ya Muhammad bagaimana proses pencabutan nyawa orang kafir, halat wufiya taufahul malaikatu arwahul kuffar, kalau kamu bisa melihat bagaimana kondisi ruh orang kafir yang diwafatkan oleh, yang dicabut oleh para malaikat, la ra'aita amran aziman fazi'an munkaron, kamu akan melihat bagaimana penglihatan pemandangan yang sangat mengerikan. Idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum, karena ini malaikat memukuli wajah dan punggung mereka dan diri mereka. Tapi kan kita nggak melihat. Tapi dia melihat. Orang yang meninggal itu akan, dia melihat, menyaksikan sendiri ikhwah. Dipukulin, kemudian ditarik dengan paksa. Ditarik dengan paksa ruhnya. Supaya mau berpisah. Ya, supaya mau berpisah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya ikhwah. Di saat itu, ya. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, terkait dengan ayat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, mereka mengatakan qala rabbirji'un. Dia mengatakan, wahai ya Allah, kembalikanlah kami. Di saat itu, ya, di saat rohnya mau dipaksa keluar, ya, dia katakan, karena kan berarti mereka sudah tahu apa akibatnya. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak, agar aku bisa melaksanakan amalan soleh yang pernah kutinggalkan. Itulah harapan mereka ketika proses pencabutan nyawa. Kemudian ikhwah, selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Ubadah bin Samit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ahabba liqa Allah fa inna Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah fa inna Allah kariha liqa'ah.
Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Innala nakrahul maut." Ya Rasulullah, siapa yang suka dengan kematian? Kan di sini Rasulullah hanya menyebutkan barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menanggapi, "Ya Rasulullah, siapa yang suka dengan kematian?" Apa hubungannya? Kira-kira. Kan bertemu dengan Allah, kok tiba-tiba cerita mati? Aisyah menanggapi dengan kematian. Kenapa kira-kira, Pak? Ibu, kenapa kira-kira Ibu? Pertanyaannya paham? Paham pertanyaannya? Kan Rasulullah katakan barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa tak suka bertemu dengan Allah, benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah menanggapi, loh siapa yang suka dengan kematian ya Rasulullah? Apa hubungannya bertemu dengan Allah dengan kematian? Gimana Bu? Itu saya hanya mendengar suara tangisan, bukan suara jawaban. Iya, Masya Allah. Seorang nggak mungkin bisa bertemu dengan Allah kecuali mati dulu. Nabi Musa pernah minta melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa, ya Allah, berikan aku, nampakkan engkau dirimu kepadaku, biar aku bisa melihatmu ya Allah. Kata Allah, qala lan tarani. Musa, kamu nggak akan sanggup melihatku. Demikian. Kamu akan sanggup melihatku. Sampai kapan? Kalimat lan itu lan nafyul mu'abbad. Selamanya nggak bisa. Tapi kalau kamu mau juga, walakin indur ilal jabal. Gini aja, kamu lihat bukit, gunung. Kalau di sini apa gunung yang paling dekat? Hah? Gunung Salak. Tempat ditabrak mau apa itu? Pesawat itu ya? Sukhoi. Siapa itu agennya itu? Baik. Jadi Gunung Salak. Gunung Salak besar nggak Gunung Salak? Enggak. Merapi aja lah, Merapi lebih besar yang aktif. Bromo. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu memang mau kepingin lihat juga, lihat saja gunung tuh, Gunung Merapi, Gunung Bromo. Tapi kan waktu itu bukan Gunung Bromo. Kamu lihat aja gunung. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya itu gunung hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Kalau gunung itu tetap tidak hancur, kamu akan lihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah mau memperlihatkan zatnya ke gunung, da'alahu dakka. Hancur tuh gunung. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Nabi Musa jatuh pingsan. Enggak bisa manusia melihat Allah. Ya. Makanya bagaimana caranya bertemu dengan Allah? Harus mati dulu. Betul kata Aisyah. Tapi kata Aisyah, siapa yang suka dengan kematian? Ibu, coba jawab Bu ya pertanyaan saya. Ibu mau dimatikan sekarang? Dicabut sekarang nyawa ibu semua mau? Kenapa Bu nggak mau? Bapak mau dicabut nyawanya sekarang? Pak, gimana? Enggak kan? Kenapa? Kenapa nggak mau? Belum apa Pak? Bekalnya belum cukup. Bekalnya belum cukup. Kalaupun ajalnya sudah sampai sekarang, sudah siap mati. Tahulah kita, bentar lagi ajal kita, siap mati udah. Tetap gak siap mati kan? Kenapa? Bekal kita. Tapi kalau ada berita dari langit bahwasanya bapak dan ibu yang duduk di majelis taklim ini dijamin masuk surga, mau mati sekarang? Nah, itulah dia masalahnya. Masalahnya hanya itu aja sebenarnya, bukan masalah hidup mati. Kita nggak sanggup, nggak tahu ceritanya gimana kalau sudah mati, itu masalahnya. Tapi kalau dijamin masuk surga, ngapain kita lama-lama di sini kan Pak? Untuk apa kita lama-lama di dunia? Kita ingin langsung masuk surga, demikian. Tapi karena kita nggak tahu gimana nasib kita, makanya kita selalu nggak suka. Aisyah loh yang mengatakan, innalah nakrahul maut ya Rasulullah. Ya, kami nggak suka kematian. Kenapa? Karena merasa masih belum punya persediaan yang cukup. Aisyah dari jamin masuk surga nggak?
Udah jamin itu ikhwah. Jadi memang kalau orang mukmin itu selalu dia merasa belum siap. Hanya saja seorang mukmin yang hakiki, dia merasa belum siap, dia mempersiapkan. Yang mukmin yang ecek-ecek, tahu mukmin ecek-ecek? Mukmin yang pura-pura, dia merasa belum siap tapi tak disiapkan. Itu dia. Tak disiapkan. Aisyah, dia belum siap, dia mempersiapkan terus. Kita belum siap, tapi kita nggak pernah mempersiapkan diri. Itulah ikhwah. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Nggak begitu maksudnya ya Aisyah. Maksudnya adalah, yaitu apa kata beliau? Innal mu'min idza hadarahul maut busyra biridwanillah wa karamatih. Seorang mukmin itu kalau dia mau meninggal, mau dicabut nyawanya, dia diberi bocoran, diberi berita bahwasanya kamu kalau meninggal, kamu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan mendapat keridhaan dari Allah. Maka falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamah. Maka tidak ada satupun yang dia inginkan selain mati. Kenapa, Pak? Karena dia sudah dapat bocoran, sudah ada berita, jaminan kalau dia meninggal dia dapat surga, dapat ridho Allah, dapat kemuliaan. Maka semua orang pun kalau ketahuan seperti ini mau mati aja dah. Tapi gimana dengan anak istri? Gimana dengan anak yang 5, istri yang 2? Itu gimana? Mana peduli, kita yang penting masuk surga duluan. Demikian ikhwah, itulah dia. Makanya kalau sudah dapat berita begini dari malaikat, maka tidak ada yang lebih disukai selain mati. Itu dia. Adapun orang-orang kafir, ketika dia mau meninggal dunia, sudah dikasih tahu kepada dia bahwasanya kalau dia mati, maka dia akan diazab. Diazab oleh Allah. Maka tidak ada yang lebih dia benci selain kematian. Itulah dia. Inilah makanya, inilah maksud sabda Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Lah dia. Ya, suka bertemu dengan Allah kenapa tadi? Karena sudah dapat berita dia masuk surga. Benci bertemu dengan Allah kenapa? Karena dia tahu bertemu dengan Allah dipiting Allah dia, kira-kira. Allah akan azab dia. Itu ikhwah, makanya enggak mau bertemu dengan Allah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita dengan manusia kan gitu juga. Bang di sana ada teman, ada bapak-bapak. Nanti kalau abang ketemu bapak itu mau ngundang abang makan. Gitu, mengundang makan, traktir abang makan apa saja abang traktir dia. Suka nggak kita bertemu dengan bapak itu? Suka kan? Tapi kalau bang hati-hati di sana bang. Kalau ada ketemu bapak-bapak beringas, hati-hati bang, ditikamnya bang nanti. Pasti kita nggak lewat sana kan? Demikian. Begitu juga ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah. Ya. Selanjutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Maka ketika sudah dicabutlah nyawa, ya, dicabutlah nyawa seseorang tersebut, berpisahlah nyawanya dengan jasad. Ya, setelah mengalami beberapa hal, terpisahlah kembali. Inilah perpisahan nyawa pertama dengan jasad. Inilah yang dikatakan mati. Ini dikatakan mati. Orang-orang dalam neraka pernah berkata ketika dia sudah masuk dalam neraka, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnatain fa'tarafna bidzunubina fahal ila maraddim min sabil. Mereka berkata, ya Allah, engkau telah mematikan aku 2 kali dan telah menghidupkan aku 2 kali, dan kami mengakui akan dosa-dosa kami. Apakah ada jalan keluar untuk pergi keluar dari neraka? Di situ sebutkan mati 2 kali, hidup 2 kali. Taib. Kalau boleh saya tanya, kita di hidup kita sekarang sudah berapa kali mati dan sudah berapa kali hidup? Mati, sudah berapa kali Bu? Atau belum pernah mati? Atau saya balik tanyanya, yang hidup aja lah, hidup aja ya, jangan tanya mati. Serem kali nanya mati ini. Ibu sudah hidup berapa kali Bu? 2 kali? Habislah jatah ibu. Ya kalau hidup 2 kali nanti akhirnya nggak hidup lagi dia.
Kita sekarang matinya sudah lewat sekali, hidupnya sudah lewat sekali. Loh, kapan kita mati? Kapan kita mati? Di saat kita berada di janin ibu kita, belum ditiupkan roh, itu kita dalam keadaan mati. Mengapa demikian? Karena yang dikatakan mati adalah terpisahnya jasad dengan roh. Itu dikatakan mati. Kalau ada yang menanyakan, apakah roh itu mati? Gimana? Kalau mati itu kan definisinya jasad roh dipisahkan. Ya kan? Kalau ada yang nanya, matikah roh itu? Gimana? Kalau roh dikatakan mati itu terpisah dari apa dia? Iya kan? Terpisah dari apa? Ikhwah, roh salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan kekal. Allah ciptakan kekal. Hanya bungkusnya akan beda-beda jasadnya. Casing, Masya Allah, casingnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi kita sekarang sudah mengalami satu kali mati, yaitu ketika kita berada dalam rahim ibu kita, itu sebelum ditiupkan roh, maka kita mati. Ketika ditiupkan roh, maka kita sudah hidup. Berarti kita sudah mengalami satu kali mati dan satu kali hidup. Kemudian ketika datang malaikat maut, dicabutlah roh kita, maka kita mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Lantas kapan kehidupan yang kedua? Kehidupan di barzakh atau kehidupan di akhirat nanti. Itulah dia, maka dikatakan dua kali. Tapi rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ketika dicabutlah nyawa seorang hamba, maka ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya. Sebuah hadis Baik, maka ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis panjang Bara' bin Azib. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Bara' bin Azib bahwasanya beliau mengatakan hatta idza kharajatir ruh shalla alaihi malaku bainas sama'i wal ard. Ketika ruh orang mukmin itu keluar, ya. Ketika ruh orang mukmin itu keluar, tadi kita sebutkan sudah dari awal bahwasanya itu ruh nanti keluar bagaikan menetes air. Itu diambil oleh malaikat maut dan dibawa ke sekumpulan malaikat-malaikat yang tadi. Yang mereka sudah menyiapkan kain kafan dari surga dan menyiapkan wangi-wangian dari surga, ya. Maka pada saat itu ikhwah, keluarlah aroma yang sangat luar biasa. Aromanya ini wanginya sampai ke langit, sehingga penduduk-penduduk langit mengatakan, siapa ini yang ruh, siapa ini, wanginya luar biasa. Lantas ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, disebutkanlah Fulan bin Fulan dengan nama yang terbaik yang pernah disebutkan di semasa di dunia. Nama apa kira-kira yang terbaik yang sering disebutkan untuk kita? Mungkin lengkap dengan ini ya, dengan detail-detailnya gitu. Gitu kali ya. Ya. Kan ada nama kecil kita disebutkan, kadang-kadang ada nama julukan. Namanya Samsudin, dipanggil Pak Udin, dijuluki Petot, kan bisa aja. Ya kan? Bisa aja. Demikian ikhwah, dia tidak akan dipanggil dengan nama yang paling buruk, dipanggil dengan nama yang terbaik. Mungkin Dr. Handus, Haji, Samsudin, LC, MC, MCK. Mungkin begitu. Lengkap lah. Kenapa itu terbaik namanya? Ya, kalau kita bandingkan dengan panggilan di Indonesia, nggak dipanggil, wah itu ruh Pak Udin. Nggak, Pak Udin bukan panggilan yang terbaik karena nggak lengkap.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ya, maka dibawalah ke langit. Dibawalah ke langit, kemudian ditulislah ke Illiyin. Ditulis namanya ke Illiyin, kemudian ruh tadi itu ikhwah, ruh tadi itu dikembalikan ke jasad yang sudah dikebumikan dalam alam barzakh. Yang sudah dikebumikan di alam barzakh. Adapun orang-orang kafir yang tadi telah kita sebutkan, dia dicabut dengan dipaksa sampai dipukuli oleh malaikat baru dia keluar, ya. Kemudian jasadnya, ruhnya itu akan mengeluarkan bau busuk. Kalau orang mukmin tadi dia berdoa, ya Allah, semoga ruh itu dari tempat kami lewatnya. Adapun yang ini, ya Allah, jangan lewat dari sini. Jadi dia tidak akan diberi izin untuk masuk ke langit, ke pintu langit. Kalau ruh orang mukmin tadi semua berharap lewat dari dia, dibukakan untuk dia pintu langit. Untuk orang-orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Enggak akan dibukakan untuk dia pintu langit. Bahkan walaupun sampai unta bisa masuk ke lubang jarum, enggak akan dibukakan. Jadi dia mau ke langit enggak bisa. Kemudian dalam sebuah ayat disebutkan dia pun dicampakkan dan dikembalikan ke jasadnya kembali. Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali kisah orang mukmin tadi itu, di mana pada waktu itu sudah kembalilah ruh dia ke jasad, tapi ini sudah alam barzakh. Kalau dalam hadis disebutkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, di mana faja'ahu malakani aswadani azraqani syadidun intihar. Maka datanglah malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Ya, hitam kebiru-biruan ini warna dongker lah kali ya. Macam antum tuh pakai baju malaikat ungkar nangkir. Itu dia, warna dongker. Dongker kan hitam kebiru-biruan, Pak ya. Atau biru kehitam-hitaman. Itulah dia. Taib. Datanglah dua malaikat yang warnanya biru kehitam-hitaman, syadid dan tihar, yang sangat dahsyat. Fayujlisanihi, maka dia pun disuruh duduk. Kalau kita pikir ruh masuk ke jasad, karena bahasa dalam hadis ikhwah, fayurja'u ilaih, dikembalikan. Kalau kita katakan, saya pulang ke rumah, saya kembali ke rumah, berarti kan rumah saya yang pertama. Iya kan? Kalau bapak punya istri 2, misal nih, ya, saya mau pulang, pasti ada pertanyaan kedua, apa itu? Iya kan? Itu dia. Ke yang mana? Karena memang bapak punya istri 2. Kodam 1 atau kodam 2 akan ditanya. Kalau tidak punya istri kecuali hanya 1, ada nggak pertanyaan ini? Nggak ada. Demikian ikhwah. Apalagi nggak punya istri. Apa ditanya juga mau pulang kemana? Demikian ikhwah. Jadi intinya ruh tadi dikembalikan ke jasadnya, Sebenarnya ada berapa jasad kita? 1. Dan dikembalikan ke jasadnya di kuburan. Kita tahu kan bagaimana mayat itu dikebumikan, yang hanya pas-pas badan, dimiringkan mengarah kiblat. Terus ketika datang malaikat maut, malaikat mungkar nangkir, sudah dikembalikanlah ruh tersebut ke jasadnya, kemudian disuruh duduk. Bagaimana duduknya kira-kira? Inilah yang kita nggak tahu bagaimana. Karena ini sudah alam barzakh, alam gaib. Ruh saja yang kita cerita dari tadi, kita nggak tahu bagaimana. Dan jasad ini bagaimana dia disuruh duduk? Tempatnya bagaimana? Nggak ada ruang tamu di situ. Demikian. Terus dia disuruh duduk. Gimana? Inilah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang disebut dengan satu hal yang nggak bisa kita nalar. Banyak perkara yang tidak bisa kita cerna, tapi dia itu tidak mustahil. Ingat ikhwah, sesuatu yang nggak masuk akal kita jangan katakan mustahil. Di dunia ini juga masih banyak hal-hal yang nggak masuk akal kita, tapi tidak mustahil.
Demikian ikhwah. Masih ingat dulu sekitar 30 tahun yang lalu kalau orang nelpon pakai telepon yang pakai kering gitu. Ingat? Baik. Kalau dia lagi gaya kan itu dipegang teleponnya kan, halo, ini wire-nya panjang. Ya kan? Oh, orang kaya berat nih. Ah, coba sekarang begitu. Udah hebat itu. Hebat. Saya ketika pulang belajar di tahun 97 akhir. Itu turun dari Penang. Pineng. Itu ada seorang wanita Chinese, Pak, Bu. Dia punya HP. HP-nya itu sebesar ini nih. Begini. Halo. Waktu itu keren sekali. Keren sekali, Bu, ini. Pakai HP. Gak ada wire-nya. Bukan wire yang seret dari rumah ke tempat dia kembali ke pasar, enggak. Keren pada waktu itu. Coba sekarang, pakailah HP segitu. Kalau keren. Demikian ikhwah. Kita masuk akal kita ketika kita komunikasi masih ada sambungannya. Kan dulu kita kalau mau komunikasi anak-anak kan pakai kaleng susu, taruh benang gitu kan. Halo, dengar kan? Kalau itu masih masuk akal. Ketika tidak ada, ketika wireless, gimana caranya? Gimana caranya ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Ada dia, tapi nggak masuk akal kita. Sampai sekarang akhirnya kita bisa video call. Padahal sekitar 20 tahun yang lalu kita mau teleponan saja ke luar provinsi harus menunggu jangan sampai jam 6, ya kan Pak? Ngantri di wartel kan? Kenapa? Karena kalau udah di atas jam 6 harganya tinggi. Bejibunlah anak-anak mahasiswa itu ke wartel sebelum jam 6. Demikian ikhwah. Sekarang Masya Allah ada dapat wajahnya pun bisa kelihatan. Tahu nggak gimana sampai seperti itu? Kita nggak tahu, kita hanya pengguna. Tapi bagi saintis, bagi teknokrat, mereka tahu caranya. Nggak masuk akal kita, tapi dia tidak mustahil. Apalagi alam barzakh. Di dunia saja banyak ilmu-ilmu yang nggak masuk akal kita, tapi nggak mustahil. Apalagi masalah alam barzakh. Nggak masuk ilmu kita, tapi nggak mustahil. Demikian ikhwah. Nggak bisa kita nalar, tapi jangan katakan mustahil. Jangan katakan karena nggak masuk akal berarti nggak bisa ini, nggak betul ini hadis. Nggak bisa seperti itu. Kita yang belum bisa mencernanya. Demikian ikhwah. Kapan kita bisa mencernanya? Nanti ketika kita sudah mengalami langsung. Oh gini. Nah itu. Nah, nanti ibu-ibu yang sudah pengalaman bolehlah kasih tahu kami. Gimana? Ya supaya tahu ceritanya gimana. Masalahnya kita itu punya ilmu dari 5 panca indera. Itu input ilmu kita. Mendengar, melihat, mencium, merasa, dan meraba. Hanya itu. Selebihnya nggak ada. Ya, kita alami sendiri atau pengalaman dari orang yang menceritakan kepada kita. Nah sekarang masalahnya kisah di hadis sudah jelas, tapi belum ada yang pengalaman yang menceritakan ke kita. Itu dia, belum ada kan? Oh tadi malam saya ketemu nungkar nangkir. Kan nggak ada ceritanya begitu. Karena memang ketetapan Allah yang sudah mati nggak balik. Itu dia. Kalau ada ibu dan bapak pengalaman meninggal orang tua, kok malam-malam bapak dan ibu datang lagi yang sudah meninggal? Ih tadi malam ayah datang lagi, dia panggil-panggil saya tuh, adik. Oh gitu. Itu setan, itu bukan ayahnya. Itu setan, bukan ayah. Mana? Ruh itu nggak balik lagi, ikhwah. Nggak balik lagi. Demikian ikhwah rahimanallah. Nggak ada yang ruh itu kalau 3 hari dia masih muter-muter di rumahnya. Nanti balik 7 hari balik lagi. Terus yang diazab malaikat yang mana? Yang mendapat nikmat kubur yang mana? Demikian. Nggak ada. Kalau kita bicara tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Jadi kalau ada yang mengatakan ruh selama 3 hari gentayangan di depan rumahnya, maka harus berdalil. Tapi pengalaman loh Ustaz, saya nampak loh bapak datang. Itu setan. Itu jin. Karena pengalaman ikhwan. Jadi kebiasaan di kampung kita itu kan ada hari 1, hari 2, hari 3. Dan biasanya hari berapa yang ramai? Hari pertama, hari 2, hari 3. Yang ramai. Yang ramai orang datang. Kenapa Bu? Ada makannya. Hari ketiga itu ada makannya. Jadi tetangga saya di satu komplek sekitar 20 tahun yang lalu.
Dia katakan, aduh saya nggak buat hari ketiga lah. Kenapa Bu? Saya nggak punya duit. Ya udahlah, dalam hati bagus lah, nggak buat bid'ah gitu kan. Ternyata karena dia nggak punya rencana, setiap kali dia keluar gang, ada gang kecil di situ gelap, dia melihat orang tuanya berdiri yang udah meninggal ini. Adiknya juga bercerita, iya kak, tadi saya juga melihat bapak berdiri di gang gelap itu. Lantas mereka mengartikan bahwasanya itu adalah isyarat supaya mereka buat hari ketiga. Akhirnya ngutang. Maka saya katakan dalam hati sih, kasihan juga kalau katakan itu setan, ya, itu setan. Gimana caranya agar terjadi yang namanya bid'ah yang jelas menyusahkan kaum muslimin ini? Udah jelas tidak boleh makan di rumah orang yang terkena ahli musibah, ini malah menyediakan bahkan utang-utang. Itu ikhwah rahimanallah. Baik. Jadi disuruhlah duduk, kemudian apa namanya? Kemudian dia pun ditanya dengan 3 peristiwa, 3 hal. Itulah ikhwah. Ya. Adapun yang meninggalnya nanti di hari akhirat, yaitu merupakan orang yang paling buruk di hari akhirat nanti adalah orang yang menyaksikan langsung hari kiamat, ya. Mereka dimatikan pada saat itu. Dan disitulah mulai alam barzakhnya. Demikian ikhwah. Itulah berpaduan antara ruh dan jasad, yang sejak kembalinya ruh itu ke jasad alam barzakh itu, ke jasad alam akhirat itu, sejak saat itu tidak akan ada lagi perpisahan. Sampai nanti mereka yang ke surga-surga dan yang ke neraka-neraka. Di saat itu fa'utiyal mautu bisyaklil kabsyah. Maka didatangkan kematian dalam bentuk kambing. Fayunadi ahlal jannah, maka dipanggillah penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka mereka pun gini-gini, hal ta'rifunahu, tahu nggak kalian ini apa? Kata penduduk surga, ya kematian dalam bentuk kambing. Dipanggil lagi penduduk neraka. Kemudian fayudbahu bainan nari wal jannah, disembelihlah kematian itu. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khulud la mauta fiha wa ya ahlan nar khulud la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada kematian. Makanya penduduk neraka itu yang mendapat siksa, la yamutu fiha wa la yahya. Dia nggak bisa mati dan nggak bisa hidup. Artinya saking dahsyatnya, la yamutu fiha wa la yahya. Dia setengah mati, tapi nggak mati. Beda kan kita di dunia ini. Kalau sudah terlalu dahsyat mati, maka selesai. Tapi di akhirat tidak. Dia tidak pernah mati dan dia akan merasakan seterusnya bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, setelah terjadinya penyatuan antara jasad dan ruh, setelah mati kemudian ditiupkan lagi, dimasukkan lagi, sejak saat itu tidak ada lagi perpisahan. Tidak ada lagi kematian, habis sudah kematian. Hanya nanti ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, itu dibangkitkan kembali. Naik lagi ke bumi. Dan bumi yang dibangkitkan itu tempat pembangkitan yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat, bukan bumi dan langit yang sekarang, tapi sudah berganti dengan bumi dan langit yang baru. Yang kata Rasulullah, dia itu arfra bayadha, warnanya itu putih kemerah-merahan, bagaikan syabakatul fiddah, bagaikan anyaman perak. Anyaman perak. La tara fiha iwaja wala amta. Kamu akan lihat dia lapang, tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Lapang, datar, warnanya putih, bersih, kemerah-merahan. Itu warna bumi, pengganti bumi yang sudah dihancurkan. Demikian ikhwah, manusia akan berkumpul di sana. Di sanalah adanya yang disebut dengan padang mahsyar. Demikian ikhwah. Itulah perjalanan kisah ruh yang terakhir setelah dia beberapa kali terpisah dengan jasad. Ruh diciptakan, setelah itu diciptakan
Jasad disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun menjalani masa dunia. Kemudian ketika sudah berakhir dunia mereka, roh pun akan dipisahkan kembali dan akan disatukan kembali di alam barzakh. Sejak penyatuan itu tidak ada lagi yang namanya perpisahan, tidak ada lagi namanya kematian. Makanya mati 2 kali, hidup 2 kali. Qalu rabbana amattana tsnataini wa ahyaytana tsnatain. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali dan telah mematikan kami 2 kali. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan pembahasan ruh. Ya, perjalanan ruh, ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka berkata kepadamu tentang ruh, bertanya, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Yang sedikit itu apa? Yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ummahat dan akhwat, Bapak sekalian, kajian kita semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu sampai jam 12 kurang 12. Jam 12 pas bisa. Ya, tergantung pertanyaannya. Kalau cuma satu aja berarti 5 menit selesai. Taib, jazakallah pada Ustadz. Saatnya kita waktu ke sesi tanya jawab. Tafadhol yang ikhwan dulu, yang bapak-bapak langsung saja yang mau bertanya. Ya, silakan yang langsung. Kalau mau bertanya langsung silakan. Ya. Salam. Banyak juga nggak apa-apa. Ya. Taib, bagaimana yang namanya mati suri? Ikhwah, konsep dalam Islam, kalau dia sudah mati, tidak ada hidup lagi. Karena jatah kita itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Kalau ditambah lagi dengan mati suri, berarti ada hidup suri gitu ya. Ya, berarti matinya jadi 3 kali jadinya. Ya kan? Orang yang mati suri, berarti nanti hidup lagi dia, hidup lagi. Ya, di saat dia setelah mengalami mati suri. Jadi pada dasarnya, ya, mati suri itu bukan kematian yang hakiki. Mati suri itu persis seperti tidur. Demikian ikhwan. Persis seperti tidur. Seperti orang yang tidur yang terlalu nyenyak, yang sampai dikatakan macam orang mati kalau tidur. Nah, gitu. Itulah dia mati suri itu. Dia belum mati. Karena kalau mati yang hakiki, dia bersatu kembali dengan ruhnya di alam barzakh. Nggak balik ke dunia. Demikian ikhwah, nggak balik ke dunia. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada orang yang sudah mati hidup lagi, itu nggak ada. Dan hanya satu orang yang kepingin dihidupkan lagi. Ketika dia sudah melihat bagaimana surganya. Umumnya orang kalau sudah lihat surga nggak mau balik. Seperti begini ikhwah, orang soleh yang dia masuk ke alam barzakh, kemudian kan Allah, dia sudah berhasil menjawab 3 pertanyaan. Ingat, 3 pertanyaan ini hanya 3, jawabannya juga hanya 3 kata. Allah, Muhammad, Islam. Kan itu aja jawabannya. Ingat-ingatlah itu. Tapi masalahnya yang menjawab ini bukan kecerdasan. Yang menjawab inilah keimanan kita semasa kita bisa hidup, semasa kita hidup. Taib, setelah dia diberikan cobaan, diberi ujian, dia bisa menjawab, maka dibukakanlah untuk orang mukmin pintu neraka. Dia melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Apa kata Allah? Kalau kau dahulu durhaka, ini tempatmu. Tapi karena kamu soleh, baik, soleh, maka dibukakan untuk dia pintu surga. Inilah tempatmu. Oh, semakin apa namanya ya? Semakin bersyukur. Karena dia sudah melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Di saat itulah ikhwah, dia melihat bagaimana bidadari yang menunggu dia, bagaimana istana-istananya. Makanya doanya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat, la'alli arji'u ila mali wa ahli, agar aku bisa kembali ke hartaku dan keluargaku. Harta dan keluargaku yang mana ini? Yang dunia apa yang di surga? Yang di surga. Demikian, dia sudah lihat istri-istri yang di surga. Karena bagaimanapun ikhwah, sudah memang menjadi kodratnya wanita itu. Kalau dia nggak dipoligami di dunia, dia akan dipoligami di akhirat. Itu dia. Itu sudah kodratnya.
Jadi bapak-bapak sabar ya, sabar. Kalau memang nggak sanggup poligami di dunia, sabar aja. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu punya bahan, udah bang, di akhirat aja poligaminya bang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dia akan melihat, ya, dia akan melihat surganya. Dan tidak ada seorang pun yang teringat lagi dengan dunianya. Jadi jangan dikira orang-orang soleh itu pulang lagi ke dunianya, tengok anaknya masih makan atau belum, apa susah apa enggak peduli lagi dia ikhwah, karena urusannya dengan akhirat sudah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kecuali satu orang, dia minta, sudah melihat surganya, dia minta balik. Siapa itu? Orang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Dia minta balik. Allah tanya, ngapain kau balik? Itu kalau bahasa Medannya. Kau mau balik mau ngapain? Ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia agar aku berperang kembali dan aku tewas. Kemudian kembalikan lagi biar aku perang lagi dan aku tewas. Hanya orang yang mati syahid yang minta balik ke dunia setelah dia melihat bagaimana surga yang Allah siapkan. Selebihnya enggak. Hanya itu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, enggak ada balik. Orang yang sudah meninggal sudah enggak balik lagi. Dia akan yang mendapat azab, dia akan sibuk dengan azabnya. Yang mendapat surga, nikmat kubur, dia akan sibuk dengan nikmat kuburnya. Demikian ikhwah. Jadi mati suri itu bukan mati, dia itu sama seperti tidur nyenyak atau sama seperti pingsan. Itu dia, sama seperti pingsan. Orang pingsan hidup apa mati, Pak? Orang pingsan hidup apa mati? Semaput, berarti setengah hidup setengah mati. Semaput. Dia dalam kategori hidup. Baik. Ada lagi Bapak? Tafadhol yang ikhwannya sebelum ke pertanyaan yang umahat. Baik. Pertanyaan dari umahat Ustaz. Yang pertama, apakah semua kita akan tahu detik-detik bahwa kita akan meninggal? Iya. Ikhwah, seperti yang kita sebutkan tadi, ketika kita mau meninggal, ya, kita akan lihat malaikat-malaikat yang datang itu akan lihat. Demikian ikhwah, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum, ketika sudah mulai pencabutan nyawa sampai ke kerongkongan. Wa nahnu 'ina idzin tanzurun, dan kalian pada waktu itu melihat. Wa antum hina idin tanzurun, kalian pada waktu itu melihat ini yang sedang sekarat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, ketahuilah kami itu, maksudnya malaikat kami itu dekat dengan kalian tapi kalian enggak melihatnya. Jadi orang-orang yang bakal meninggal dunia itu dia melihat malaikat maut ini. Ada dialog sebagaimana yang kita katakan tadi. Terus apakah kita menjawabnya dengan suara? Bisa saja enggak. Ya. Seperti ketika kita mimpi, kan kita enggak harus ada bersuara, tapi seperti kita dialog. Jadi dia tahu malaikat datang yang akan mencabut dengan nyawanya. Bahkan dia juga akan tahu datangnya setan. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ayyatakhabbatani syaitanu min indal maut. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan ketika mau mati. Karena setan itu tetap mendatangi kita, itu kesempatan terakhir. Mana tahu berhasil yang terakhir. Tiba-tiba sesat dibuatnya. Demikian. Jadi setan itu tetap memegang peluang. Kan dia sudah katakan sejak dia terjadi perseteruan dengan Nabi Adam, la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari depan mereka. Wa an min khalfihim, akan aku goda mereka dari belakang mereka. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, akan aku goda mereka dari kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin, engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Demikian. Jadi ketika meninggal dunia itu kesempatan dia yang terakhir. Kalau dia orang soleh, kesempatan yang terakhir. Gimana caranya agar menyesatkan orang ini? Doa Rasulullah saja berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan ketika mau meninggal dunia.
Itu dia ikhwah rahimanallah. Jadi apa? Dia lihat setan. Setan mendatangi dia. Imam Ahmad ketika dia meninggal dunia, dia kan sempat pingsan dan mengatakan, la ba'du. Di sampingnya ada anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad siuman, lantas anaknya bertanya, ya abati, madza kunta lahasta min qabl? Ya wahai ayahanda, tadi anda itu bilang apa? Apa kata Imam Ahmad? Ama tadri? Loh, kamu enggak tahu? Enggak, kata anaknya. Ja'ani syaitan inda rijli, datang setan dari arah kakiku. Fayaqul, dan berkata, wa huwa ya'uddu anamil, dan dia menggigit jarinya, ya Ahmad futtani. Ya Ahmad, kamu sudah terluput dari gangguanku. Apa kata Imam Ahmad? La ba'du. Tidak, belum. Itu Imam Ahmad melihat. Anaknya melihat enggak? Anaknya enggak melihat. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi, ya, orang meninggal dunia dia akan melihat malaikat-malaikat tersebut. Tapi bagaimana, kan biasanya kita mengkait-kaitkan. Oh, pantas dia tiba-tiba beli durian. Biasanya nggak suka durian. Kok tiba-tiba suka beli durian? Dihubung-hubungkanlah antara kematian dia dengan suka durian. Itu cocokologi namanya. Dicocok-cocokkan. Coba seandainya dia setelah makan durian nggak mati dia. Ada dicocokkan dengan durian? Kan enggak. Oh, pantas bapak kemarin minta kami kumpul. Rupa ini tanda-tanda. Pernah enggak orang tua kita minta ngumpul, tapi orang tua kita enggak meninggal? Pernah kan? Nah, jadi itu sebenarnya kaedah-kaedah yang dicocok-cocokkan. Oh, pantas bapak kemarin minta sebuah, padahal dia enggak pernah suka dengan sebuah. Kali ini suka sebuah. Ini tanda-tanda kematian dia. Itu kan kita yang menyimpulkan setelah dia meninggal. Seandainya dia nggak meninggal, nggak ada cerita sebuah. Ya kan? Itu dia. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Taib, ada 2 pertanyaan lagi Ustaz ya. Mungkin sampai jam 12. Pertanyaannya terkait dengan apakah ada dalil atau tidak. Apakah ada hadis orang yang sudah meninggal akan ditanya pada saat masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, apakah ada hadis ditanya setiap masuk sholat, maksudnya? Akan ditanya pada saat tiap masuk waktu sholat. Maksudnya adakah hadis orang yang sudah meninggal akan ditanya, maksudnya mungkin ditanya malaikat atau malaikat mungkar nakir pada saat tiap waktu masuk sholat. Berarti di hair dia gitu ya. Yang pertama nggak apa, dia di hair. Yang kedua, apakah ada hadis pada bulan Ramadan orang yang sudah meninggal tidak akan diazab atau ditanya di alam kubur? Apakah ada dalil atau hadis? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Adapun pertanyaan ini di Rafel itu, Allahu alam. Pertanyaan itu cuma sekali. Ketika sekali itu dia nggak bisa jawab, habis dia. Nggak ditanya-tanya lagi setelah itu. Adapun apakah dia ditanya setiap kali mau sholat subuh, tanya lagi mau buka gitu maksudnya ya. Ulangan terus 1 hari 5 kali berarti. Ikhwah, itu perlu dalil. Dan saya belum dapatkan dalilnya itu. Tetapi kalau orang di alam barzakh, dia yang biasa sholat kepingin sholat, iya. Ya. Jadi ketika seorang mukmin berada di alam barzakh, dia membayangkan ketika sudah terbenam matahari, dia pun minta izin kepada malaikat untuk sholat. Itu ada, dia sholat di kuburannya. Itu dia. Tapi ditanya lagi, dirapel atau di hair kemarin nilainya 50, mana tahu nanti yang ini dapat 70 bagi 2. Gitu kan? Enggak ada, ya. Setahu saya enggak ada. Pertanyaan itu hanya sekali. Hanya sekali. Satu. Yang kedua, ikhwah, datanya bahwasanya hanya sekali. Ketika kita mengantarkan mayit, kemudian setelah dikebumikan, Rasulullah SAW mengatakan, ya, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudaramu ini. Was'alu lahu ats-tsabat. Mohonkan kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Begitu. Kalau seandainya berkali-kali ditanya, berarti setiap 5 waktu datanglah kita ke sana.
Ayo kesana lagi kita doa karena sedang ditanya nih. Giliran waktu pertanyaan waktu zuhur, asar, maghrib, nggak ada kan? Hanya waktu itu saja Rasulullah katakan fa innahul an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Pertanyaan cuma 3. Ingat, pertanyaan dengan 3. Ini sering saya ulang-ulang. Menjawab pertanyaan itu dengan keimanan, bukan dengan kecerdasan. Karena pertanyaannya hanya 3. Sudah diberitahu oleh Allah kepada kita. Jawabannya, kunci jawaban juga sudah dikasih tahu. Saya yakin Bapak ini jawab. Kalau saya tanyakan nih, man rabbuka? Apa jawabannya? Allah. Betul. 100 untuk Anda. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma dinuka? Islam. Selesai. Masuk surga. Tapi nanti di alam barzah nggak seperti itu. Makanya nggak usah dibuat kopekan, diselip di kain kapan. Ada yang begitu, Pak. Jadi tulis. Nanti kalau ditanya mau buka jawabannya ini, kunci jawaban. Masukkan ke kain kapan. Iya, Pak. Ada yang sebelum dia pergi dipegangnya nisan dia. Pulan. Nanti kalau ditanya guru pembimbing. Guru pembimbing. Nanti kalau ditanya fulan, ya. Kalau ditanya malaikat ini maka jawabannya ini. Ikhwah nggak ada lagi ceritanya itu. Kasih bocoran. Guru pembimbing lah. Bimbingan tes. Demikian ikhwah, itu nggak ada lagi. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi tadi dalil pada bulan Ramadan orang yang sudah meninggal tidak akan diazab. Allahu a'lam bishawab, nggak tahu saya. Kalau walaupun ini berita sudah sangat masyhur bahwasanya apabila bulan Ramadan maka yang diazab itu akan mendapat keringanan. Allahu a'lam bishawab. Yang ada penyebutan tentang malaikat setan yang dibelenggu ada. Idza ja'at syahr Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, Rasul juga katakan qad ja'akum syahrul mubarak, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Hanya itu yang ada. Faman haruma khairu faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan lagi. Hanya itu yang disebutkan. Adapun mengenai azab kubur diringankan, Allahu a'lam bishawab, itu perlu dalil. Ya, itu perlu dalil. Allahu a'lam. Ya, silakan. Bapak, satu lagi, Bapak terakhir ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Banyak sering dihubungkan dengan mayit yang sulit. Bahkan pada saat ada atau susah, mungkin itu dihubungkan mungkin pada saat mudanya itu dia amalan ini dan itu. Ya. Nah, ya. hal demikian itu banyak sekali dengan ya. Nah, apa itu apakah termasuk syirik atau Ikhwah rahimahullahikum. Di Indonesia banyak sekali berita seperti itu. Apabila ada orang sulit meninggalnya, dia dari kemarin sudah sepertinya sakratul maut, sudah mau meninggal, tapi nggak keluar ruhnya, kan begitu Pak ya? Maka ada yang berasumsi ini ada pegangannya dia ini. Maka dimintalah dibatangkan dukun untuk menghilangkan supaya dia bisa melepaskan pegangannya. Bayangkan di akhir hidupnya masih didukuni, coba bayangkan. Ada yang lebih aneh lagi. Bagaimana itu ikhwah? Plafonnya dibuka, buka plafonnya, buka sengnya. Begitu dibuka plafon dan seng, meninggallah dia. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, ada lagi, saya pernah nih pengalaman saya. Jadi tetap 2-3 rumah dari rumah saya, ayahnya sedang sakrat. Ya, kalau sunnahnya kan kita suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Sudah saya ucapkan la ilaha illallah. Terus begitu, enggak juga. Akhirnya saya pulang capek kan. Tak lama kemudian datang perwiritan. Ibu-ibu baca Yasin mereka. Begitu baca Yasin sebentar, langsung tewas. Langsung tercabut nyawanya.
Dan itu terjadi di tengah masyarakat sehingga muncullah kaedah kalau ada orang yang sulit untuk meninggal maka bacakan Yasin. Itu ikhwan, karena pengalaman, dan ini nggak bisa. Ya, mungkin dikarenakan apa? Memang belum meninggal aja, belum waktu ajalnya, masih ada detik-detik yang tersisa. Demikian ikhwah. Ketika kita talkinkan yang sunnah, belum meninggal dia, masih ada menit-menit yang tersisa. Ketika dibacakan Yasin, kebetulan pas. Demikian ikhwah. Makanya dalam masalah gaib itu harus berdalil. Nggak bisa dengan kebetulan-kebetulan seperti itu kemudian dibuat kaedah-kaedah. Demikian ikhwah. Jadi nggak ada pak. Masa sih kalau dia ada pegangan malaikat maut nggak bisa mencabut nyawanya? Sakti kali dia rupanya. Pakai ilmu apa dia? Pakai ilmu apa? Lampah lumpuh gitu. Gak mungkin, ya. Malaikat maut masa bisa dihalang-halangi dengan ilmu-ilmu dia? Gak bisa. Demikian itu dikarenakan memang belum ajal. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sudah habis. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga apa yang kita sampaikan tadi mendapat jadi ibrah bagi kita untuk bekal kita nanti ketika menghadapi kematian, dan memang itulah dia perjalanan tentang roh yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.